Allah ingin menunjukkan bahwa kesempurnaan itu hanya pada kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari. Kalimat iyyaka na'budu ini satu kalimat yang sudah kami jelaskan tadi maknanya. Niku juga mengandung satu pelajaran pada kita bahwa pencapaian keberhasilan kula panjenengan taat pada Allah Subhanahu wa taala itu sekedar kalau dilihat secara zahir memang seakan-akan itu usaha kita. Jadi kalimat iyyaka na'budu itu mura'iyun fihi zahirasy syariah. Jadi sekedar perhatian akan zahir syariat yang seakan kula panjenengan itu merupakan kasep niku usaha. Seperti panjenengan saged salat. Secara zahir niku kan usaha panjenengan. Itu perbuatan panjenengan, itu upaya panjenengan. Panjenengan bisa puasa Ramadan, itu kan zahirnya itu perbuatan dan usaha panjenengan. Panjenengan bisa bayar zakat, bisa naik haji, bisa umroh, bisa sholat tahajud, bisa sedekah, bisa kurban nanti. Misalkan, itu secara zahir itu perbuatan dan usaha panjenengan. Kan begitu. Itu kata para ulama, al-kasbu al-zahiru alladhi huwa fi'lul abdi. Upaya usaha zahir yang kelihatan mata, yang itu merupakan perbuatan hamba. Ya toh? Seperti panjenengan misalkan kenapa? Bekerja. Panjenengan buruh sehari 150.000. Panjenengan dapat 150.000 niku kan panjenengan menyadari, mengakui bahwa hasil 150.000 niku karena usaha saya. Karena saya bergerak, bekerja, ini itu melakukan satu perbuatan sehingga saya dapat 150.000. Niku iyyaka na'budu niku. Kula jenengan tadi sholat maghrib kan memang usaha kita. Nek dari sisi pandang ini, zahir sisi pandang ini, itu usaha kita, kerja keras kita sehingga kita bisa sholat tadi sholat maghrib. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayat ini kan ada lanjutannya. Setelah iyyaka na'budu, lanjutannya apa? Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iku lanjutannya. Iyyaka kepadamu ya Allah, nasta'in kami memohon pertolongan. Lah ayat niki mura'iyun fihil haqiqah. Niki sudut pandang hakikat. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita tadi secara zahir, secara kasat mata kita sing usaha taat, kita yang bekerja taat, kita yang melakukan ketaatan, zahirnya tok, tapi secara hakikat itu bukan karena kita. Itu semata-mata taufik, semata-mata isti'anah, semata-mata pertolongan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak ulama mengatakan apa? Dalam kalimat iyyaka nasta'in niku terdapat satu pelajaran apa? Fihi tabarriyul abdi min haulihi wa quwwatihi. Ayat iyyaka nasta'in niku di dalamnya terdapat pelajaran dalil yang menunjukkan apa? Tabarri, berlepas dirinya seorang hamba dari kekuatan dan kemampuannya.
asline kula panjenengan tuh bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa taat ini itu bukan karena asline bukan karena kitanya, tapi karena ma'unah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sing kasat mata kita yang melakukan, tapi asline niku ma'unah, pertolongan dari sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Buktine misalkan ya. Buktine misalkan kita satu ketika sakit pun kita pun mboten saged ke masjid, jalan mboten saged, ndi kekuatanmu ndang tokno, hei hamba Allah sing rumangsa kowe kuat, sing rumangsa kamu hebat, kena asam urat pun mboten saged napa teng masjid, kok arep kemaki. Itu menunjukkan bukan aslinya, bukan kekuatan kita. Kula jenengan bisa ke masjid niku bukan kekuatan kita. Kita di iyyaka nasta'in niku maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kayak asam urat pun meleleh. Gitu. Pun meleleh. Ini ku bukti, Pak. Bukti. Panjenengan berusaha, bekerja, misalkan nggarap sawah, gitu. Bukti bahwa keberhasilan panjenengan panen itu bukan karena kehebatan panjenengan, bukan karena usaha panjenengan, bukan karena kepandian panjenengan, tapi karena ma'unah, pertolongan dari Allah. Bukti nih, misalkan satu saat sawah panjenengan diserang tikus, sawah panjenengan diserang pereng, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa apa-apa, Pak. Akhirnya panen gagal, atau seandainya panen ternyata hasilnya sangat buruk sekali, sangat sedikit. Itu menunjukkan Allah ingin menunjukkan bahwa kesempurnaan itu hanya pada kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari. Makanya para ulama mengatakan apa? Apa yang sudah terjadi, yang kita lakukan itu semuanya, ya tadi disebutkan tabarriyul abdi min haulihi wa quwwatihi, bahwa seorang hamba itu menyadari keterlepasan dirinya dari kemampuan dan kekuatan, wa syuhudun anal fi'la la yatimu illa bima'unatillah wa quwwatihi, dan syuhud, bukti bahwasanya satu perbuatan itu tidak akan sempurna terjadi kecuali dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus seimbang, Pak. Iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Supaya niki kita sadari seperti ini, supaya kita juga pertama semangat untuk taat pada Allah, untuk beribadah pada Allah. Di satu sisi kita tidak akan pernah merasa itu murni hasil kita, sehingga kita terbebas dari terjangkiti penyakit kesombongan, penyakit ujub, penyakit kiber, merasa hebat, merasa bisa melakukan apapun yang kita kehendaki. Seperti apa? Seperti Qarun. Qarun itu kan punya banyak harta. Akhirnya digunakan katanya dengan apa? Jadi di Indonesia ini dengan istilah apa? Harta karun. Qarun itu hartanya luar biasa, Pak. Hartanya luar biasa. Niku pada akhirnya Qarun menika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia menisbatkan kehebatan banyaknya harta yang dia miliki itu karena kehebatan dia. Ini yang menjadi sebab pokok Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi.
Aku diberi harta sebanyak ini itu karena kehebatan ilmuku, karena kecerdasanku, sehingga saya bisa diberikan harta sebanyak ini. Maka kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan hartanya ke bumi, termasuk dia sendiri ditenggelamkan, dilipat, ditumpuk dengan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat-ingat bahwa awal musnahnya nikmat itu ketika terjangkiti kesombongan. Mangkate iki. Awal hilangnya nikmat dari diri kita saat kita sudah terjangkiti sifat apa? Sifat sombong, sifat ujub. Nanti itulah pintu gerbang awal mula nikmat itu akan hilang dari kita. Makanya kula panjenengan nek pas diparingi sehat ampun kemaki. Nggih, ampun sombong. Kaya wis kebal penyakit. Kaya pun mboten saged lara. Gitu? Ampun ngoten. Ya ampun sombong. Tetap bersyukur, tetap menyadari bahwa kesehatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian digunakan untuk taat, untuk disyukuri dengan mentaati, dan digunakan kesehatan kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin nek mboten niku dilangi saat napa pun sombong, pun kejangkit penyakit apa sombong. Nek panjenengan pas diparingi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, berlimpah melebihi jumlah yang diberikan kepada keumuman hamba Allah, nggih, niku juga jangan sombong, jangan congkak, jangan ujub. Karena khawatir nanti awal kesombongan itu akan menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita.